Nama saya Nizar Alfiridani, selamat datang di pembahasan perekonomian Indonesia. Kita akan bahas gimana sebenarnya realita dari ekonomi Indonesia. Jika kita melihat laporan dari CNBC untuk 7 bulan pertama di tahun 2026 itu, ekonomi Indonesia berhasil mencetak angka PDB (Produk Domestik Bruto) sampai 5,61%. Secara teori, pertumbuhan ekonomi real itu seharusnya berkorelasi positif dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan upah. Tapi setelah saya coba gali lebih dalam data-datanya, ternyata PDB kita tumbuh 5,61% ini murni digerakkan oleh lonjakan belanja pemerintah atau government spending sebesar 21,81%. Ya, kita bisa asumsikan kenapa saat itu spendingnya sangat besar ya. Ini juga ditambah oleh siklus konsumsi musiman ketika Ramadan. Banyak dari masyarakat yang konsumsinya lumayan naik ketika Ramadan, terutama ketika Lebaran. Padahal realitanya, secara kuartalan, ekonomi kita tuh justru sebenarnya terkontraksi alias minus 0,77%. Dan ini sebenarnya gejala klasik dari middle income trap, yaitu ketika pertumbuhannya itu didorong oleh konsumsi jangka pendek, bukan oleh inovasi atau produktivitas industri secara struktural. Kondisi ini itu ibarat kita sedang ingin lari maraton, terus kita minum minuman berenergi. Di awal pasti kita akan ngerasa segar ya, kencang larinya, kuat gitu. Tapi begitu efek gulanya itu habis, ya perlahan tubuh kita akan kolaps. Yang ternyata otot-otot kita sebenarnya itu belum terbentuk, belum siap untuk menopang energi yang harus dikeluarkan. Nah, gula ini dalam ekonomi itu adalah efek musiman lebaran yang tadi kita bahas dan government spending. Jadi ketika kedua hal tersebut ditarik, barulah terlihat, oh ternyata ekonomi Indonesia tuh tidak segitu kuatnya. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan masuk ke babak 1, yaitu tentang stagflasi dan mantap makan tabungan. Nah, kita akan lihat data berikutnya bahwa ternyata jika kita perhatikan dengan jeli, sebenarnya udah mulai muncul embrio stagflasi. Stagflasi itu apa sih? Stagflasi adalah sebuah kondisi ketika inflasi harga barang itu terjadi bersamaan dengan stagnasi lapangan kerja, alias lapangan kerja itu tidak bertumbuh. Nah, kalau kita lihat faktanya, ternyata memang inflasi kita menyentuh di angka 3,3%, itu artinya inflasi inti kita tuh naik. Tapi kita lihat justru malah Kemenaker melaporkan terjadinya PHK hingga 32.000 sekian pekerja. Nah, kondisi ini juga diperparah dengan konflik di Timur Tengah yang memicu cost push inflation. Cost push inflation ini memaksa harga energi di Indonesia meroket. Kita bisa lihat Pertamax naik, Dexlite naik, dan bahkan Pertamina Dex tembus sampai 41%. Dan tumbuhnya tuh puluhan persen semua ya. Jadi dampak efek dominonya tuh sangat-sangat panjang. Tapi apa sih sebenarnya dampak yang paling dalam tanda kutip sakit nih? Ternyata Bank Indonesia merekam bahwa tabungan rakyat itu pecah. Dampak realnya itu justru malah ke kita, entah kita sadar atau tidak. Bank Indonesia mencatat bahwa porsi tabungan rakyat itu anjlok sampai ke angka 17%. Sementara porsi untuk konsumsinya alias bertahan hidupnya itu naik ke 73%. Ibaratnya ya, kalau kita bayangkan kelas pekerja ini tuh seperti sedang berlari di atas treadmill. Kecepatan di treadmill itu tuh adalah representasi dari harga barang yang makin mahal tadi. Tapi di saat yang sama, ketika kita berlari di treadmill, kita kan nggak gerak kemana-mana. Cuman capek doang, treadmillnya makin kenceng, artinya makin naik, tapi kitanya diem-diem aja. Lama-lama pasti pekerja ini juga ambruk juga, tersungkur. Nah, kita juga bisa lihat data bahwa ternyata kelas menengah tuh udah mulai banyak yang turun ke kelas rentan. Bahasa kasarnya ya, itu seperti kelas pekerja tuh lagi menggunakan sisa tabungannya itu tuh hanya untuk bertahan hidup. Ini bisa kita lihat dari penurunan penjualan retail minus 4,4% year on year dan pelemahan daya beli kita. Kondisi ini tidak berhenti di situ. Kita akan masuk ke babak 2, yaitu resep dokter Bank Sentral. Tekanannya makin parah justru malah dari sisi moneter. Nilai tukar rupiah itu mengalami depresiasi yang mantap sekali ya. Turun 8,22% year to date. Bahkan sempat nyentuh di angka 18.170 per USD. Untuk merespons hal ini, tentunya dokter punya obatnya. Bank Indonesia tuh harus menerapkan yang namanya tight monetary policy alias kebijakan moneter ketat. Maka dari itu,
BI menaikkan BI rate atau suku bunga acuan itu 100 basis point menjadi 5,75%. Tujuannya apa? Tujuannya buat mencegah capital outflow atau pelarian modal asing. Jadi supaya uang-uang itu tetap ada di Indonesia, nggak lari keluar. Tapi tentu saja yang namanya obat sebenarnya itu tergantung dosis, pasti ada efek sampingnya. Betul, bakteri jahatnya alias capital outflow-nya terobati. Tapi bakteri baiknya juga ikut kena dampaknya, yaitu sektor real kita kena dampaknya. Kok bisa kena dampak? Karena ketika suku bunga ini naik, kita kalau mau utang, ngambil utang ke bank, itu jadi lebih mahal. Maka dari itu pengusaha pasti akan menahan diri untuk ekspansi, karena untuk minjem uang itu mahal. Buktinya adalah ya bursa saham kita juga turun. Sepanjang tahun ini kita turun 28,04%. Dan diperburuk lagi oleh masalah transparansi dari free float, belum lagi evaluasi dari MSCI, Moody's yang kemarin makin menghantam. Jadi bertubi-tubi, makanya turunnya drastis banget IHSG kita. Sebelum kita masuk membahas apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan, kita simpulkan dulu bahwa ternyata kondisi makroekonomi Indonesia itu sedang masuk di fase survival ya, atau bertahan hidup. Karena memang lagi fasenya itu Indonesia harus bertahan dari tekanan baik eksternal maupun internal. Tentunya melihat semua kejadian yang tadi sudah kita bahas, bukankah sangat tidak irasional kalau kita menyimpan uang kita dalam bentuk cash murni? Karena kita bisa lihat daya beli kita tuh pelan-pelan tergerus loh. Kita seolah-olah melihat, oh harga barang tuh naik. Padahal sebenarnya bukan harga barang naik per se, tapi daya beli kita yang tergerus oleh silent tax yang kita sebut sebagai inflasi. Nah, pada akhirnya kondisi makroekonomi yang udah kita bahas itu 100% di luar kendali kita. Kita nggak bisa ngendaliin itu. Banyak sekali faktornya, kompleks sekali, dan kita nggak bisa apa-apa. Maka dari itu yang 100% ada dalam kendali kita adalah tanggung jawab finansial kita sendiri. Makanya kita harus membahas kedaulatan finansial dari sisi retail. Supaya at least kondisi ekonomi kita aman. Apa strateginya? Yang pertama adalah kita harus memperkuat cash flow defense. Kita harus jaga arus kas keuangan kita. Jadi dari pendapatan, terus ada pengeluaran, itu jangan sampai gede pengeluarannya. Itu nanti jadi defisit. Rumus sederhana buat hidup stabil adalah pendapatan dikurangin pengeluaran, itu masih sisa, surplus. Itu aja sebenarnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjauhi utang konsumtif, khususnya ketika ada utang yang pakai suku bunga mengambang atau floating rate. Sebenarnya mau pakai utang produktif pun ngambil floating rate menurut kami pribadi itu tidak bijak. Karena floating rate itu berpotensi menjadi cicilan yang bisa membengkak. Khususnya ketika suku bunga acuan itu dinaikkan seperti kondisi saat ini ya. Pasti floating rate itu naik. Cicilan kita juga jadi naik. Padahal cuma buat bayar bunga, bukan bayar pokok. Lalu apa strategi yang selanjutnya? Strategi kedua adalah kita melakukan yang namanya hedging atau lindung nilai. Kita udah tahu kalau memegang cash murni itu adalah tindakan yang irasional, maka kita harus pindahkan ke sebuah aset yang lebih langka. Karena tadi kita bisa lihat bahwa uang kita itu daya belinya selalu turun, maka kita harus cari yang bisa menahan daya belinya. Salah satunya adalah dengan cari aset yang lebih langka seperti emas, Bitcoin, properti, sesuai kondisi teman-teman. Pada dasarnya mau dalam bentuk apapun terserah, karena yang penting adalah melakukan investasi dalam konteks supaya uang atau tabungan kita itu tidak tergerus oleh yang namanya inflasi. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.